Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Komisi Random bagian 6. Oke, dan kali ini Komisi Random bakal berbicara tentang salah satu dampak dari terdampak adanya COVID-19 atau pandemik ini. Dan salah satunya adalah UMKM. Pertanyaannya adalah kenapa UMKM? Karena ya memang UMKM adalah salah satu pekerjaan yang melibatkan seluruh banyak masyarakat yang bervolume mikro dan juga sangat berdampak pada kali ini. Seperti penjualan yang menurun dan juga customernya yang menjadi berkurang dan banyak hal lain lah. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu teman saya, teman SMA saya, ada Yuni Dwi Kristianingsih, bukan? Benar, Bukan, Dianawati. Yanawati. Oke, halo Yun, gimana kabar? How's life? Baik, All is good? very Oke, good. very good. Oke, gimana Yun? Ini kan salah satu di pandemi COVID sekarang. Sekarang sibuk Ya, banget dengan COVID yang ya susah-susah penjualan dan sebagainya. Bagaimana kabar dengan YDK ID? oke. Oke, Kita jawab dulu ya dari @ydk.id. oke, Sebelum YDK.ID. uh, YDK itu berdiri Mm-mm. dari tahun 2019. Oh, 2019. Ya, Apa sih itu tepatnya YDK? Ya, bagi yang belum tahu ya. tanggal 11 Maret, 11 Maret 2019. Oke, ulang tahunnya ya. Inilah namaku Yuni Dwi Kristinawati. Eh, Y, D dan K. Jadi YDK. oh, I see. Oke, sangat kreatif sekali ya. Wah, gila, nggak ngerti aku kan, nggak terreveal sama sekali. Iya, itu Oke. YDK. Terus apa sih itu YDK, Yun? Oke, YDK itu awalnya ini sempat berubah-ubah ya. Jadi awalnya itu Mm-mm. YDK itu uh, ikut ada namanya di kampus itu ada kayak program kewirausahaan gitu. Oke. Nah, kita buat suatu usaha. Awalnya belum tahu mau usaha apa, namanya ketemu aja dulu. Oke. Terus kita bikin usaha, bingung apa, akhirnya aku buat tote bag. Dulu bikin tote bag, jahit sendiri, desain Mm-mm. sendiri, beli kain sendiri, Mm-mm. jual sendiri. Mm-mm. Akhirnya ikut ke wirausahaan itu. Mm-mm. Berjalan sampai mulai dari Maret itu 2019 sampai November 2019. Oke. Berhenti. Ini Oh, stop dikarenakan nih. sengaja berhenti karena Hmm. aku ngerjain skripsi. Oke, oh iya, itu sangat membebani Harus sekali pasti kan. ya harus konsen banget ke skripsi. Itu berhenti sampai pada akhirnya tahun 2020 aku mulai lagi bulan Juli. Oh, Juli. Oh, oke oke. I Bulan see. Juli mulai lagi. Itu karena awalnya kan tote bag. Terus akhirnya Hmm. aku berubah haluan Mm-mm. ke lettering. Oh, Soalnya, lettering. Oke, itu yang menarik tuh. soalnya mesin jahitku yang aku gunain buat tote bag itu udah aku Hmm. bawa ke Blitar, sedangkan produksiku ada di Solo. Oke, Kayak gitu. oke. Wah, Kebetulan sangat dari kreatif sekali ya. Berpindah haluan ya. dan waktu itu lagi rame-ramenya orang wisuda tuh. Iya, iya, benar 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 benar. Maka dari itu aku di Solo era pandemi kan banyak orang yang Hmm. nggak bisa datang ke wisudaan. Akhirnya aku Hmm. berpikir bagaimana cara mereka bisa kasih sesuatu tanpa harus datang ke tempatnya. Oke, Gitu. dan jadilah diri KID yang lettering ini. Ya benar. Oke, nanti aku cantumin ya gambarnya kayak gini ya di tengah ya mungkin ya nanti ya YDK itu kayak gimana ya. Oke, dan apa sih spesialnya dari YDK Yun sebenarnya? Oke. Dari YDK yang baru nih ya, Ya. di Let ini adalah 100% handmade. Jadi Oh, I see. nggak ada contoh produknya. Uh, Kalau YDK itu tulisan di kacanya itu Hmm? pakai tangan, benar pakai tangan, nggak Uh, pakai dicetak. wah gila gila gila. Oke Jadi oke itu oke. sendiri, ditulis sendiri. Memang prosesnya agak lama. Jadi kalau misalkan ada yang pesan itu bisa 2 sampai 3 hari lah Hmm. pengerjaannya. Dan It's itu okay berbeda. lah, it's okay lah. Iya kan? Oke. Oke oke. Ternyata kayak gitu ya lika-likunya YDK ya. Dan aku lihat tuh kayak tertarik gitu loh. Aku pengen pesan cuma aku belum wisuda jadi kayak aduh gue belum bisa deh.
aja buka di @jdk.id, klik link di bio udah ada lengkap gitu. Oke, udah lihat, udah lengkap ya. Nanti kita cantumin di sini ya. Oke. Oke. Dan itu Yun, mengenai dengan COVID-19, gimana perkembangan YDK di balik adanya COVID-19? Apakah terberkahi akan hal itu atau apakah menjadi malah sebuah suspensi yang beda lain? Kalau dari YDK sendiri, awalnya yang tote bag itu, Hmm. kenapa aku berhenti? Itu Hmm. salah satunya dikarenakan ada COVID-19. Iya, Banyak berdampak kan sekali. yang nggak kuliah dan Hmm. tidak dan nggak membutuhkan tote bag atau tas semacam itu karena mereka kuliah di rumah atau Hmm. sekolah di rumah. Hmm. Makanya karena ada COVID-19 itu nggak bisa produksi, terus apa-apa juga semakin mahal, Hmm. jadi beralihlah ke lettering itu. Lettering. Jadi lettering itu eh, gimana ya? Tameng biar gak berhenti nih Iya ya, JDK-nya. ya, tapi itu malah inovasi kan istilahnya berarti kan? Inovasi baru. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau uh, lebih kreatif, Hmm. nggak masalah sih kalau ada COVID-19 atau enggak. Yang penting kita cari inovasi baru lagi pasti ketemu kok. Oke gitu ya. Wah, oke oke, nice quotes. Dan itu Yun, em, dari perpindahan dari tote bag ke lettering itu sebenarnya lebih laku mana sih sebenarnya? Apakah tote bag ataukah dari lettering itu sendiri atau gimana? Apa dua-duanya so-so gitu? Oh, enggak. Lebih laku yang lettering. Wah, Soalnya pasti ya. ya, Hmm. soalnya uh, dulu di Solo kan di sekitar kampus tuh banyak Hmm. mahasiswa, konsumennya lebih banyak dan banyak apa? Ada yang wisuda, ada yang sidang, ada yang seminar proposal itu. Ya, Karena banyak-banyak event, hmm. jadi lebih laris yang si Hmm. lettering ini daripada si Lettering. tote bag. Iya. Bisa jadi uang tambahan jajan lah ya istilahnya, tambah-tambahan lah ya. Iya banget tuh. Iya banget. Dan itu Yun, aku teringat dengan salah satu postingan kamu dulu yang istilahnya ada yang dapat jajan dari pemerintah. Itu apa sih? Ya. Gimana sih? Boleh cerita nggak? Nah, itu Dari awal. dari awal ya nih. Hmm. Dulu di kampus yang aku bilang tadi, aku ikut kayak program kewirausahaan tuh. Hmm. Nah, itu juga ada biaya dari kampus. Jadi, siapa yang daftar, terus ada seleksinya, ada seleksi dari ngajuin proposal dulu, Hmm. kemudian ada wawancara, habis wawancara ada kayak pameran gitu. Nah, Hmm. lolos itu YDK yang pakai tote bag tapi Oh, oke, lolos awalnya tote bag. dapat dana ya, ya lumayan lah bisa buat modal. Hmm. Hmm. Dana hibah, jadi kita nggak perlu ngembaliin, cuma bikin apa pertanggungjawaban doang. Iya ya. Terus akhirnya dari situ kan dapat banyak channel kan, Hmm. dikumpulin ada sekitar berapa ya? 120 usaha kalau nggak salah, di situ ada 120 Banyak ya. itu per individu. Jadi nggak ada kelompok-kelompok itu. Jadi benar-benar satu orang ngejalanin satu usaha dan itu benar-benar ada pameran lah, ada wawancara. Kita diketemuin juga sama pengusaha-pengusaha kayak gitu. Wah, Terus gila ya akhirnya eventnya ya. ya, terus ada channel, ada banyak channel lah, kita sharing-sharing sama teman-teman. Hmm. Terus ada di waktu COVID ini ada namanya program dari bantuan dari presiden, apa ya namanya? Ya itulah pokoknya. Oke, bantuan dari presiden tentang COVID ini ya. Ada yang apa UMKM terdampak. Nah, Hmm. akhirnya kita sharing sama teman-teman, terus ada apa yang mau bantuin ngedaftar gitu. Terus Itu akhirnya kita sorry, itu masih di Solo atau malah udah di Blitar? udah masih di Solo, masih di Masih di masih di Solo. Solo. Hmm. Terus akhirnya kita bareng-bareng daftarnya, ada beberapa usaha, kita bareng-bareng daftarnya. Tapi aku ngajuinnya yang dari alamatku di Blitar. Soalnya kalau di Solo tuh pasti kuotanya udah penuh, soalnya banyak banget usaha yang ada di Solo. Oh, oke, bisa ya kayak itu ya. Jadi alamat usaha aku bikin di Blitar, terus kemudian pokoknya semuanya di Blitar lah. Terus akhirnya Hmm. udah daftar. Hmm. Udah lupa tuh, udah beberapa bulan. Saya akhirnya dapat SMS dari Oh ya. BRI, dari Oh, BRI BRI. Info. Heeh, heeh. Penipuan kan? Iya, kan banyak sekarang penipuan ya. Kayak udah lupa. Tapi itu resmi BRI. Akhirnya aku datang tuh ke BRI, aku tanya, Oke. Heeh, itu bener apa enggak sih? heeh, Gini-gini. heeh. Oh iya benar. Terus suruh ngisi data, ada banyak banget kayak apa nama usaha, terus sejak kapan berdiri, udah pernah pinjam ke bank belum, dan lain Oke. sebagainya. Detail ya Info berarti ya.
Ya, jadi terus aku mikir oh itu berarti beneran. Oke, terus ditunggu tuh selama 10 hari kalau nggak salah. Oke, oke. 10 hari terus abis itu disurvei sama pihak BRI. Mm-mm, mm-mm. Soalnya kan ada beberapa usaha juga yang mereka tuh ngajuin tapi uh, usahanya tuh nggak ada, cuma cuma Oh, ngajuin doang. berarti usaha bodong gitu ya pasti kayaknya ya? Kan karena banyaknya seperti itu akhirnya disurvei akhirnya tapi untung aku udah pulang ke Blitar jadi disurvei ke Blitar ke sini ke rumah Ah, tanya-tanya terus ditunjukin juga barangnya kayak apa seperti ini hmm. dan habis itu cair lah. Wow, jadi ada proses yang berliku-liku juga ya? Ya, jadi aku juga ada beberapa temen juga yang ngajuin akhir-akhir ada 2 tahap kalau nggak salah dia yang ngajuin yang tahap kedua juga nggak lolos soalnya di kota tersebut tuh banyak banget yang daftar usaha-usaha itu jadi itu juga nentuin gitu loh kalau banyak usaha di daerah itu kan ada kuotanya tuh per daerah Mm-mm. jadi itu juga nentuin. Apakah salah satunya itu apa ya? Kemiripan dengan usaha lain atau gimana? Salah satu ciri-cirinya. Kalau itu nggak tahu sih kalau itu nggak tahu. Yang setauku tuh per daerah tuh ada kuota Mm. siapa lagi ya itu Kuotanya itu berapa? Nggak tahu ya? nggak tahu juga nggak tahu juga. Hmm, gitu ya ternyata ya. Kupikir itu kayak dana yang dari kayak Tuhan datang dengan sendirinya gitu. Kita sendiri itu Ada verifikasinya gitu ya tentang IDK ya, pasti ya. soalnya banyak itu usaha-usaha yang nggak jelas makanya disurvei bener-bener. Dan itu sangat membantu sekali pasti ya dana tersebut ya. Banget 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 Nah, sangat membantu. nah itu dananya itu masih sekali turun atau nanti setelah the next step itu ada lagi nggak? Enggak, itu cuma 1 kali doang dan itu dana hibah. Gimana tuh dana hibah? Dana hibah tuh kita dikasih, kita nggak ngembaliin apa-apa mas, meskipun kita udah usahanya berkembang, kita nggak ngembaliin apa-apa ke pemerintah. Jadi Oh, benar-benar dikasih gitu. oke, oke, oke. Dan apakah itu ada perbedaannya nggak? Maksudnya dari usaha kelas A, B, C, terus sesuai Oh, dengan nggak ada. itunya, berarti sama, semua potong rata? Ada kriterianya. Pokoknya UMKM yang penghasilannya di bawah berapa ya? 100 juta apa gitu loh lupa Mm-mm. ada berapa ratus juta pokoknya di bawah itu bisa dapat kalau dia punya usaha tapi omsetnya lebih dari berapa ratus juta itu udah nggak bisa ikut. Oh iya, ada step apa ya? Step closernya ya mungkin ya pasti ya. Iya ya. Nah, terus duitnya diapain nih? Ayo, Aduh bener-bener gak nih? Transparansi gak nih? duit ditabung dulu. Oke, oke, oke. Usahanya kan puter tuh uangnya Ah, dapat ada berapa persen buat modal berapa persen buat kebutuhan lah buat apa jadi udah dibagi-bagi kalau itu dana hibah save dulu nanti kalau misalnya ada dana darurat atau kita butuh promosi lah apa-apa itu baru dipakai. oke gitu ya. Pasti istilahnya sesuai dengan kamarnya pasti ya. Nggak keluar dari konteks itu pasti ya. Ya kalau nggak diatur udah Waduh, berantakan. habis tuh. Duit berapapun pasti habis sekarang. Benar, 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 benar. Asik jadi pengusaha UMKM ya. Kalau aku jadi pengen ya. Jangan nanti banyak saingan. Oke, oke. Terus YDK itu sekarang masih ada kan masih on kan istilahnya. Dan Masih sekarang itu banyak yang lain apa? Apakah hanya wisuda-wisuda, sempro atau bisa ya pernikahan wedding mungkin bisa atau enggak atau gimana? banyak banyak tuh yang pesen buat anniversary kayak Oke. orang pacaran gitu misalnya Hmm. anniversary ke itu banyak banget yang pesan apalagi kalau akhir-akhir ini tuh banyak wedding banyak yang Mm-mm. nikah nah itu Mm-mm. bisa jadi alternatif buat hadiah tuh daripada uang kan nggak berkesan makanya beli GDK biar berkesan bisa dipajang di kode kamar ya kan. Oke, oke. Salah satu tip marketing yang sangat promosi sekali ya. Dan itu tarifnya berapa sih Yun kalau boleh tahu kalau kita mau pesen dari YDK? Oke GDK itu Mm-mm. startnya mulai dari 35.000 aja itu dapat Oh. yang namanya mini lettering itu bisa digantung gitu loh kecil cuma ukurannya 10 kali 10 bentuknya segi 6 itu Oh, oke. 35.000
Kalau mau kayak ada, nanti aku tunjukin lah gambarnya ya. Hmm. Itu adanya apa namanya lettering, hand lettering, itu yang benar-benar ditulis dari tangan Hmm. itu mulai dari 70.000. Udah dapat apa free greeting card. Jadi kalau mau nulis-nulis pesan-pesan itu bisa banget, udah free dari kita. Terus ada lagi free stiker, packagingnya juga pakai kardus yang tebel. Nanti kalau mau kirim jauh juga udah dilapisi bubble wrap yang tebel banget di luar dan di dalam juga. Jadi kacanya itu aman banget. Mantap. Wah, ini udah sekalian promosi pasti ya. Nah, iya. Thank you banget udah bilang loh. Oke, oke. Tapi bener katamu Yun. Di tengah pandemi ini istilahnya memunculkan suatu klimaks, suatu katalis kalau kita itu bisa berinovasi. Jadi kan tadi kan pas waktu pandemi juga kan istilahnya untuk lahirnya itu kan 2019. Mulai awal-awal terus kemudian lanjut sekarang dan itu sangat masif sekali. Dan ketika aku memulai podcast ini pun juga seperti pandemi karena pandemi nggak bisa ngapa-ngapain dan hanya di rumah mau ngapain inovasi yang keluar ini ya udah lakuin aja gitu loh. Bener nggak? Iya, benar benar banget. Selagi bisa melakukan sesuatu lakuin aja, jangan takut memulai lah. Oke, mantap, 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 mantap jiwa. Oke, tapi selain di DKI ini ada kepikiran nggak buat inovasi yang lain? Apakah dari selain lettering atau gimana? Aku pengen buka usaha yang lain. Nggak tahu ya, kayak Hmm. seneng banget gitu loh berdagang tuh seneng banget. Pengen pengen punya apalah 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 gitu. Mm-mm. Pengen pengen buat kayak itulah apa ya, makanan-makanan kering. Mm-mm. Pengen banget jual-jual kayak gitu, tapi yang beda tapi belum ketemu apa ini apa ini. Oke, oke, oke. Kamu Terus masih ingat nggak dulu kalau kita pas waktu SMA dulu ada satu ini cerita kita throwback ya. Kita pernah itu salah satu di event kayak modeling gitu loh, pakai baju apa gitu. Terus bajunya itu yang kamu buat sama Bu Istiqomah. oh Bu iya Istiretno, Istiqomah, itu Istiretno. ya, yang Dan pakai itu kan apa limbahnya apa tuh ya. Kopi saset. ah, ah, ah. Dan salah Ya, satu itu pada waktu itu kan aku sama salah satu temennya yang memperagakan dan bajunya itu ya. dari Uni gitu loh, yang buat gitu loh. Dan it's so awesome. Walaupun nggak dapat nomor ya Yun ya. Itu dadakan banget. Nggak pernah kepikiran kalau mau buat kayak gitu. Soalnya kan aku juga nggak tahu tentang fashion gitu kan. Terus sama Bu Isti suruh itu buat apa? Buat ada lomba di Surabaya itu inget banget di Surabaya sama siapa ya aku dulu berangkatnya ya? Sama Balkis ya. Iya nggak sih? Iya kayaknya aku nggak ikut Iya, deh. ya itu sama itulah. Kita berangkat ke sana, di sana ternyata ya ampun, desainer-desainer keren-keren banget. Kita cuma berangkat dengan model yang aduh nggak banget sih tapi udah berangkat aja. Iya, pengalaman lah ya. Coba ya. Tapi dari cerita tersebut kan istilahnya bibit-bibit udah entrepreneur kan sudah ada di dirimu sejak dulu. Bisa tapi nggak berinovasi, bisa gimana? Apa gimana? tapi nggak menyadari hal itu gitu loh. Soalnya dulu tuh kayak ya anak SMA bisa mikir apa sih, aku loh Ya aku sama lah ya, kita lah ya. soalnya nggak lingkungan lingkungan tuh nggak ada yang maksudnya nggak ada yang pengusaha lah apa nggak ada, jadi Hmm. nggak pernah kepikiran kayak gitu. Jadi itu dinikmatin aja, muncul tuh waktu kuliah kayak Oke, oke. lihat orang ih kayaknya seru ya berdagang, kayaknya seru ya kayaknya seru. Terus akhirnya mulai tertarik tuh sama lihat-lihat YouTube lah, Rico Huang, Iya, Rico terus Wong, wah gila itu saham banget loh sekarang. keren banget ya Heeh. nggak lihat-lihat kayak gitu terus wow kelihatannya seru juga berdagang. Dan memutuskan untuk membuka dari YDK ID pastinya. Benar. Oke, oke, nice question dan nice answer pastinya. Dan terakhir Yun, buat teman-teman yang istilahnya pengen berdagang, ingin memulai untuk ber-UMKM, the first step-nya itu apa sih sebenarnya yang harus dilakuin? Apakah niat, apakah modal, atau yang lain? Atau gimana menurutmu? Niat tuh yang niat tuh paling awal tuh harus harus ada niat. Soalnya kalau percuma kita mau menjalankan sesuatu tapi kita nggak suka, kita nggak niat, ya kan? Yang Hmm. pertama niat. Yang kedua harus benar-benar bikin perencanaan. Soalnya kalau mau kalau kita mau terjun, Hmm. kalau kita nggak tahu mau mau diarahkan kemana, kita nggak tahu cara mengelolanya di mana, nanti pasti awal doang membludak,
tapi tengah-tengahnya nanti hancur. Soalnya kita nggak tahu cara mengelolanya. Jadi perencanaan tuh harus benar-benar direncanakan semateng mungkin. Habis itu mulailah, nggak usah takut. Saingan banyak di mana-mana, tapi kita harus tetap konsisten. Nah, persisten tuh kuncinya pasti ya. Konsisten. Ya namanya orang usaha ya, pasti ada naik turunnya, naik Mm, turunnya. mm. Tapi kalau kita nggak mau tetap konsisten, ya nanti kita udah tenggelam Dan gitu. ya mati aja tenggelam, ya udah bye gitu, say bye gitu. Ya, jadi harus konsisten tuh penting banget gitu. Oke, Itu aja oke. lah. Oke, nice answer. Oke, thank you Yuni for the first time kita ketemu di Komposi Random kali ini. Ya, thank you juga sudah mengundang. Kita saling simbiosis mutualisme aja lah ya gitu ya. Oh iya. Oke, Semoga sukses juga gigih ke depannya. oke, amin amin, thank you thank you. Dan mungkin saat ini aja tentang UMKM terdampak, istilahnya dapat kita redline adalah pandemi itu bukan suatu alasan untuk berhenti istilahnya, iya kan? Benar, benar. Bisa berinovasi, bisa masih ada ide-ide yang lain bisa berkembang karena pandemi, dan karena itu pasti ada hal yang harus disyukuri. Jangan mengeluh terus. Setuju banget. Oke, thank you Yuni for the first time dan see you. Bye.